Kita berjumpa kembali di malam Jumat, kisah tak terucap IG Live. Malam ini kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang bernama Mbak Leha, yang akan menceritakan pengalaman pribadinya, yaitu tentang kuntilanak. Tunggu koneksi dari Mbak Leha. Halo, selamat malam Mbak Leha. Ya, selamat malam. Kelihatan jadi. Waduh, ini habis ngapain ini? Masaknya udah selesai belum? Oh, bukan itu banget. Ah, Mbak Leha, saya ya, manggilnya harus gimana ini? Mbak Leha atau Tante atau Empok atau Neng? tapi Bobby nggak ada. Mbak Leha, sini lihat sini, jangan lihat kemana-mana, lihat saya. Nah, Iya, eh, katanya mau ada cerita tentang kuntilanak di atas tong sampah ya. iya, Benar. iya, Nah, itu namun sebelum sebelum cerita ini ada kiriman dari seseorang yang dari Batam. Ini bikin puisi. Namanya iya, Mang Titi. Puisinya begini bunyinya. iya, Kuntilanak di atas tong sampah. Kisana selamat berjumpa. Nah, ini rupanya tidak jelas ini ditujukan ke Mbak Leha atau ke kuntilanak. Puisi ini nggak jelas, jadi saya bacakan, moga-moga orangnya dengerin. iya. Oke, sekarang coba ini ceritanya gimana ini, Leha? Kok ada kuntilanak di atas tempat sampah ini? Awal mula ceritanya gimana? Awal mulanya kan saya mau membuang sampah. Itu tuh mau maghrib. Tadinya Hmm. tuh jalanan tuh rame, ya rame, banyak kendaraan lah, motor, mobil gitu. Pas saya buka gerbang, membuang itu kok sepi gitu, nggak ada kendaraan yang lewat. Nah, saya lihat di depan rumah yang mungkin udah lama kosong ya, nggak dihuni. Nah, itu sosoknya tuh berdiri di depan gerbang. Saya liatin aja. Nah, habis itu saya penasaran, saya tuh samperin. Saya samperin, saya kejar sampai ke gang itu, dia itu hilang ya. Saya takut, ya takut, saya lari lagi sampai ke depan rumah. Habis itu saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, saking takutnya gitu. Sosoknya tuh ya serem lah, rambutnya panjang gitu. Habis itu saya lari ke depan rumah, saking takutnya, ya jalan itu rame lagi. Rame, saya masuk. Pas malamnya, nah, tukang nasi goreng tuh bilang, dia juga ngeliat sosoknya itu di tempat sampah. Nah, terus dia bilang, tanya, Mbak Leha, tadi, tadi malam ini ya berdiri ya depan tong sampah. Waduh, ngapain saya malam-malam berdiri depan sampah, kata saya gitu. Sekitar jam 1 malam. Nah, akhirnya saya bilang, oh mungkin itu sosok yang saya lihat. Yang pas maghrib saya lihat itu depan rumah kosong. Itu yang saya lihat, Pak. Loh, Ya, ini kok depan rumah kosong? Mbak Leha itu tinggalnya di rumah kosong atau rumah berpenghuni? kalau saya sendiri yang berpenghuni ya rumahnya. Cuman yang pertama saya lihat kuntilanaknya itu berdirinya di depan rumah kosong. Oh, jadi kuntilanak itu bisa jadi pindah dari rumah kosong itu keluar di pinggir jalan gitu. Iya,
Nah, itu kuntilanak bajunya warna apa? Ya, saya nggak terlalu, mungkin karena saya takut ya Pak. Jadi saya pokoknya lihatnya itu tuh sosoknya tuh tinggi, tinggi, terus rambutnya panjang gitu aja. Oh, kok Mm-mm. tahu itu kuntilanak? Emang kuntilanaknya ngomong gitu. Saya kuntilanak gitu, ngomong gitu. Eh, ya nggak bilang dia kuntilanak, cuman saya yakin itu tuh kayak itu kuntilanak gitu. Oh, nah itu ketemunya sekali atau berkali-kali? Sebenarnya saya alami itu tuh saya satu kali ketemu yang di depan itu ya. Terus pas malamnya, pas ya udah malam lain hari juga pernah ya saya itu juga merasa bahwa itu tuh ada di dulu tuh di tempat sampah tuh pohon apa saya lupa ya Pak itu di situ. Itu juga saya pernah Hmm, ya dilihatin lah sebenarnya, cuman saya kalau ingat itu tuh nggak pengen ketemu lagi lah, pokoknya udah nggak mau ketemu lagi gitu aja lah Pak. oh, itu hanya sekali itu atau berkali-kali? eh Pokoknya Leha itu ketemu tuh pernah ditemuin tuh kayaknya 2 kali Pak. Oh, dua kali. Hmm. Nah itu kuntilanaknya perempuan atau laki-laki? Aduh, Nggak, kalau nggak yang ketahuan jenis kelaminnya ya? ya nggak ketahuan jenis kelaminnya sih Pak. Cuman ya pokoknya saya ketemunya itu kuntilanak gitu Pak. Kok Leha kok nggak takut? Tadi kok ngejar itu maksudnya apa ngejar kuntilanak itu? Awalnya Leha tuh penasaran, kirain itu tuh manusia gitu loh Pak. Karena Hmm, Leha itu pikirnya kan tadinya kan itu tuh kendaraan tuh banyak, kok tiba-tiba nggak ada yang lewat gitu loh. Tadinya tuh kendaraan, hmm, lah saya penasaran itu apa gitu. Sebenarnya takut. Ya udah saya kejar tuh sampai ke gang yang buntu itu kan, gang buntu. Di situ hilang, Pak. hmm. Di situ hilang. Nah, si tukang nasi goreng itu memang sering lihat ada orang di situ, ada Nasi penampakan di situ. pertama nasi goreng yang lihatnya kejadiannya sama. Saya maghribnya, dia malamnya. Hmm, Nah, pas yang dia cerita lagi itu, tapi bukan di tong sampahan, Pak. Yang pas hmm, yang dia cerita lagi, tapi lihatnya di bawah pohon. hmm. Itu pas pulang, mau pulang sama istrinya. Leha nggak takut? Ya pasti takut ya Pak, cuman ya gimana ya katanya. Hmm. Nah, eh, Leha katanya suka sama anjing ya? Punya berapa ini? Berapa anjing di rumah? Ada 3. Namanya siapa aja? Namanya Blue, Abon, sama Mochi. Bisa ditunjukin nggak? Mana? Eh, Coba ambil satu. Abon, sini. Coba. Sini. Sini Abon. Coba mukanya kayak apa? Ini lucu. Nah, Leha, aku mau tanya. Ya, Katanya binatang itu mempunyai indera, mempunyai penglihatan yang manusia tidak bisa lihat. Nah, iya Pak. pada saat terjadi penampakan atau hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu itu anjing itu suka teriak-teriak nggak, suka menyala atau jegok nggak? Iya, itu si Mochi Pak. Mochi. Ya, yang tadi mochi ya, tadi yang mochi Bukan, itu. Mochinya yang warna hitam putih. Oh,
Yang satu lagi mana yang gede katanya? Yang gede lagi tidur, Pak. Lagi tidur. Iya. Oh iya, iya. Iya, Nah, kalau Moci ini sering, Pak. Sering gonggong, tapi dia menghadap pintu, tapi dia nggak mau keluar, Pak. hmm, Sering. itu di belakang leha ada putih-putih itu apa itu? Oh itu, bukan Ya ya? mungkin mungkin dia ini kali, Pak. Karena dibilangin mungkin dia datang kali, Pak. Oh ya, dia mungkin ikut lah. Nah, Iya. Leha, Leha nggak tanya ke tetangga atau ke orang lain gitu, tukang sayur, kalau di situ memang ada penghuninya. Kalau itu mah waktu itu Pak siapa ya? Yang almarhum yang udah meninggal, Pak. Siapa ya namanya, Bapak siapa itu? Yang biasa di pos security itu Hmm. juga pernah diliatin, Pak. Hmm. Karena istrinya pernah cerita sama saya Hmm. pas dia mau keliling. Biasanya kan mungkin kalau jam jam 12 jam 1 kan mereka pada keliling kan. Hmm. Nah, itu katanya istrinya tuh pernah cerita pernah lihat. Tapi sama kayak yang pernah Leha lihat tapi dia di bawah lampu, Pak. Yang Hmm. yang listrik, iya. Berarti terang dong kalau di bawah tiang listrik. Yang tiang listrik yang itu, Pak, mati yang di sebelah yang sampingnya rumah kosong itu kan ada lampu neon di situ, tapi waktu itu mati katanya, keadaan mati lampunya. Hmm. Saya Kuntilanaknya lupa ada namanya nggak, Le? namanya, lupa ya Pak, siapa ya? Pokoknya almarhum itu, Pak. Hmm. Oh, enggak, maksudnya kuntilanaknya itu ada namanya nggak? Pernah kamu ajak ngomong nggak? Aduh, Leha kayaknya nggak berani, Pak. Nggak berani. Lihat tadi ngejar tadi, baru Kalau ada orang ngejar, ngejar kuntilanak. kalau ngejar itu Leha penasaran, Pak. Penasaran Oh. itu bener bener Leha yang lihat itu tuh bener itu hantu atau manusia gitu loh, Pak. Itu yang Leha penasaran gitu loh. Makanya Leha Hmm. kejar, Tapi, iya. tapi sejauh ini nggak ganggu ya? Nggak ngeganggu ya? Nggak ganggu orang lain. Kayak mungkin enggak kali ya, Pak. Mungkin sering liatin tapi mungkin nggak ganggu kali, Pak. Hmm. Nah, kalau Leha kan suka masak gitu. Kalau di dapur suka diliatin nggak? Ya, sebenarnya ada sih, Pak. Apa Kalau itu? biasanya saya yang diliatin tuh kaki, Pak. Kaki. Iya, Hmm. kayak lagi jalan dari dapur kayak mau menuju tangga gitu loh, Pak. Hmm. Ada Tapi suaranya gitu. nggak ada suara, cuman kaki gitu aja, Pak. Hmm. Mm-mm. Nah, Leha takutan mana kuntilanak dengan gajian terlambat? Ya takut tak, saya nggak mau lihat lagi pokoknya, Pak. Kuntilanaknya. Nah, kan Leha Muslim ya. Iya. Baca-baca apa kalau ketemu gitu? Misalnya baca Ya, Al-Fatihah atau baca apa gitu. pokoknya sebisanya aja, Pak. Ya saya ingatnya Al-Fatihah, surat Anas, ya yang leha yang leha bisa aja gitu. Hmm. Karena kan takut ya. Jadi kita ya sebisanya kita membaca Al-Quran gitu, Pak. Hmm. Leha bisa baca Al-Quran ya? Kenapa, Pak? Bisa baca Al-Quran. Bisa sih, Pak. Tapi harus ada ya harus ada Al-Qur'annya lah, Pak. Dikit-dikit lah. Nah, di rumah itu kan ada beberapa orang selain Leha. Itu pernah lihat juga nggak kuntilanak itu? Atau hanya Leha? Kalau Mbak Riri sih ada Mbak Riri tapi dia nggak pernah diliatin. Cuman pas malam-malam dia mau keluar tuh
apa di luar gerbang sih Pak. Tapi dia cuma lihat kayak sosok aja, nggak jelas gitu, kayak kayak orang berdiri gitu, tapi gede tinggi gitu kata Mbak Riri. Hmm, oke, 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 oke. Nah, eh, itu hari-hari tertentu atau sering? Atau setelah lihat itu sampai sekarang nggak lihat lagi? Leha, ngelihat Ya, kuntilanaknya itu sering atau hanya sekali-sekali aja? pokoknya Leha tuh yang maghrib itu sama yang lain hari ya, tapi mungkin malam gitu ya, malam. Itu cuma 2 kali sih Pak saya diliatin. Saya berdoa jangan diliatin lagi Pak, kayaknya saya takut. Oh, tapi biasanya malah aman itu. Rumah kalau gitu aman. Jadi orang mau nyuri kan nanti bisa lari kalau ngelihat penampakan. Itu bulunya nggak bisa dibangunin ya, Dulunya masih tidur Pak. nggak kuat ya digotong ya. Enggak Pak, gendut banget Pak. Sama kamu gendutan mana? Sama Pak. Sama. Nah, Mbak Leha ini tipe yang disukai kuntilanak. Berarti kuntilanak itu laki-laki dong. Kok bisa bisa Leha disukai kuntilanak Pak? Lah itu buktinya ditampakin itu Oh. wujudnya. Oh, kirain Leha mungkin lagi apesnya kuntilanaknya, makanya Leha bisa melihat. Leha, yang satu lagi mana Abon? Pada pada di kolong Pak, pada tidur. Oh, pada di kolong. Oke, Mm-mm. Leha, ini yang cerita itu akan dapat hadiah. Ini saya ada 2 amplop. Kamu pilih yang mana? Nggak kelihatan sih Pak. Ini ada amplop. Pilih kanan apa kiri? Lihat. Oh, Kelihatan nggak? Amplop nih. ya kanan deh Pak. Kanan. Oke. Kanan. Wah. Uang 200.000, ha. Kamu dapat 200.000. Oh ya, Nah, alhamdulillah. nanti dibagi sama kuntinya ya. Karena ini Iya, kan rezekinya datangnya dari kuntilanak. Jadi nanti iya, kalau dia minta nasi goreng, beliin aja gitu. iya Pak. Oke Leha, makasih ya. Iya Kamu Pak. saya remove, Mm-mm. makasih ceritanya. Yang penting ini ceritanya kan orisinil ya, cerita Iya, beneran, iya tidak bener ngarang. Pak. Bukan ini Oke, bener Pak. iya. Leha, saya remove, saya mau invite Om Kebu. Oh Oke ya, ya, makasih iya. ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu Om Kebu. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Kebu. Ini Ya, malam ini kita cerita tentang kuntilanak ini. Nah, itu ya. menurut Om Kebu dari penuturan Leha itu kenapa ya kok bisa beda-beda? Cuman ada kesamaan dengan kaki ya. Katanya di rumah di dapur ada kaki. Nah, di depan ada kuntilanak. Jadi sebetulnya kita ini hidup kita ini diapit sama makhluk halus apa gimana menurut Om Kebu? Oh, ya namanya juga di dunia kan juga wajar, Mas. Mereka juga sebenarnya juga ada eh, mengenai cara menunjukkan eksistensinya kan dengan banyak cara. Ada yang menunjukkan dengan kaki, ada suara, ada yang menunjukkan wujud seluruhnya gitu. Jadi mereka caranya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara-cara seperti itu. Ya mungkin kalau di Hmm. tempatnya Leha menunjukkan ada bagi, terus yang di tong sampah, misalnya tong sampah kuntilanaknya ingin menunjukkan
apa wujud kuntilanak secara keseluruhan. Nah, Itu. Om Kebo, itu kan tadi penjual nasi goreng ya, yang ngelihat dikirain itu leha, padahal itu kuntilanak. Nah, seandainya itu bukan nasi goreng Om Kebo, misalnya sate ayam gitu, apa kuntilanaknya juga tetap keluar? Iya, mungkin aja keluar. Mungkin yang tetap aja bentuknya kuntilanak nggak berubah-berubah. Mungkin yang jual Oh, ketoprak di situ ya tetap kuntilanak. Jual bakul somai kuntilanak. oh jadi Mbak Kunti itu tidak tergantung dari jenis makanan yang di perempatan yang jualan itu, yang dekat rumahnya Leha itu, enggak ya? Ya itu Tetap ya? mungkin tadi minta tolong sama Mbak Leha harusnya. Lain kali kalau ketemu diajak ngomong aja. Misalnya ditanya di saat penjual makanan apa dia bisa muncul di tong sampah gitu. Jadi ini kita harus belajar dari kuntilanak, karena ternyata kuntilanak itu konsisten, tidak peduli makanan apa yang dijual, itu tetap tidak tergantung selera, tetap sebagai Mbak Kunti. Gitu. Karena kalau laki-laki namanya kan Mas Kunto, ya, ini Mbak Kunti. Sebenarnya Kunto, Mas. sebenarnya kuntilanak itu konsisten karena bajunya Mas. Ya harus kita contoh. Jadi itu kita contoh dalam hal bekerja. Kita harus konsisten seperti itu. Cara tertawanya juga konsisten. Bekerja kita harus konsisten. Kalau misalnya ada kuntilanak pakai jas gitu ya mungkin orang nggak akan ngeri ya Mas. Pakai dasi malah dikira sales gitu kan. Mungkin ya waktu dia berdiri di mungkin waktu dia berdiri di tong sampah mungkin karena karena ingin meniru Mbak Leha yang mungkin jalan-jalan kemana-mana pakai daster misalnya itu bisa coba kebayang nggak itu. Nah, Om Kebo, itu kan di atas bak sampah ya. Nah, kira-kira di dalam bak sampah itu ada apa? Kenapa dia memilih itu? Karena kan dia itu kan makhluk astral. Mestinya tidak perlu dia untuk eksistensi dia. Kenapa sih? Dia perlu tong sampah. Terus kemudian dia perlu pohon. Tadi kan rumah kosong. Diduganya Ya, itu dari rumah kosong. Kenapa dia perlu satu tempat? Kan dia mestinya kalau berdiri ya berdiri aja. Kenapa mesti harus ance-ance? Nah ini berarti ini dia menyalahi kodrat sebagai makhluk halus. ya mungkin kuntilanaknya pendek Mas. Ada tong sampah harus di bak sampah. Lah kalau dia turun kelihatan kecil kan nanti mungkin dia minder. ya jangan ya mungkin mereka tuh nggak mesti harus di tempat bak sampah pohon mungkin ya ya dimanapun bisa. Oh, nah Om Kebo bisa jadi Mbak Luna itu sering buang pembalut wanita di tong sampah itu. Mungkin nggak? Makanya dia di situ. Ya harusnya tadi ditanya Mas kalau dia buang harusnya ditanya apakah sering buang pembalut di situ gitu atau di mana gitu itu mungkin ditanya tadi Mas harusnya perlu klarifikasi itu Mas. Karena kalau suka buang kotoran itu kan biasanya tempat yang bau-bau gitu, atau mungkin tulang-tulang KFC, terus kemudian bekas-bekas apa namanya makanan yang tersisa gitu. Nah itu berarti kuntilanak ini jorok juga dong ya? Ya enggak Mas, enggak harus memvonis seperti itu karena apa ya memang ada yang mungkin ya mereka itu
menyukai tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Biasanya sih gitu. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang sepi, ya pohon kan jarang dijamah manusia. Coba kalau menempati kafe gitu yang jarang. Mungkin terlalu bisik atau gimana, atau mungkin energinya tidak sesuai dengan mereka, mungkin bisa seperti itu. Iya. Kalau di kafe jadi barista namanya Om Kebu, bukan Oh, kuntilanak. iya. Nah, Om Kebu pernah ketemu nggak jenis yang daster putih ini? Ketemunya kok kemarin kan hitam yang serem-serem gitu loh. Nah, ini yang jenis daster putih ini sudah pernah ketemu belum? Oh, pernah. Waktu itu waktu saya tugas di Probolinggo, di kos-kosan saya itu pernah. Ya, kalau itu sih cuma gitu bukan kuntilanak ya itu ya. Kalau saya melihat itu dia bentuknya kayak lebih ke arah cewek, rambut panjang tuh. Dan secara samar-samar saya bilang ya mukanya itu berwujud wujud wanita. Biasanya kan kuntilanak kan mukanya nggak kelihatan atau cenderung nggak kelihatan. Kalau itu yang saya melihat secara samar-samar kelihatan wanita. Oke, Om Kebu, itu kok namanya tahu kuntilanak itu dari mana? Padahal kan tidak ada name tag-nya. Di atas bajunya kan nggak ada namanya. Sementara tadi saya tanya Mbak Leha nggak ngomong. Kok sekarang berani-beraninya menyimpulkan itu namanya kuntilanak, dari mana itu kesimpulan itu? Nah itu kan nama itu kan yang kalau saya lihat nama itu yang memberikan kan dari manusia juga. Untuk kuntilanak setahu saya itu sebutan dari secara umum orang Jawa ya. Kalau orang misalnya Sumatera mungkin nyebutnya beda, saya lupa namanya. Jadi itu. Nah, kuntilanak ini hanya di Jawa atau di luar negeri sana? Kalau di Amerika, di Eropa itu apa ada juga kuntilanak nggak? Atau hanya di hantunya orang Jawa aja? Wah itu yang kurang tahu Mas. Kalau misalnya tahu saya hantu-hantu yang kayak di Jawa mungkin berbeda dengan yang di luar ya. Kalau misalnya di luar itu mungkin ada di mana Inggris ya mungkin ada Dracula misalnya. Terus di Belanda mungkin hantunya beda. Mungkin kalau yang di Jepang itu juga punya tipe-tipe jenis-jenis hantu sendiri gitu loh, yang namanya sesuai dengan nama Jepang. Terus mungkin kalau di Turki atau di luar sana mungkin mereka punya sendiri. Kalau Indonesia kan terkenalnya rata-rata kuntilanak, genderuwo, pocong gitu kan. Perlu saya nggak mendalami tentang itu, tapi kalau di Indonesia saya kira itu. Mungkin kalau misalnya di Bali misalnya ada beda lagi, kalau sana Lea. Sumatera saya nggak kurang tahu. Kalau di Jawa rata-rata itu sih. Om Kebu, berarti hantu-hantu ini punya KTP dong? Buktinya sesuai dengan kewarganegaraan. Kan apakah mereka punya struktur pemerintahan ya Mas? Kalau camat barang, karena yang punya KTP mesti dia ngurus ning RT RW Mas. Atau mungkin dia punya paspor? Mungkin jenisnya KTD Mas. Kartu tanda demit itu mungkin. Ini dan dia harus punya paspor ya ternyata. Buktinya di Inggris misalnya Frankenstein gitu. Itu dia berarti mereka ada satu sistem pembagian wilayah yang dia nanti kalau ke sana bisa dibully.
Mungkin yang sana kalau di sini juga dikeroyok gitu. Jadi mereka ternyata punya kode etik perhantuan ya. Sepertinya ya mungkin juga Mas. Karena kalau misalnya nih tiba-tiba di rumah Mas Marius ketemu sama Frankenstein misalnya seperti itu, mesti Mas Marius kan nggak takut gitu, mesti dia akan diajak ngomong kayak di film-film itu Mas, seperti itu. Tapi kalau misalnya orang bule ketemu sama misalnya pocong gitu, mungkin mereka tertawa juga ya Mas. Maksudnya ya mungkin mereka tertawa juga. Karena Jadi, mungkin kalau orang Amerika mungkin takutnya, saya juga mereka tuh takutnya misalnya sama zombie. Nah zombie itu mereka anggap sangat menakutkan gitu. ya. Om Kebo, ini kan Ya. dia itu kan makhluk astral ya. Makhluk astral itu semestinya dia tidak tergantung pada cuaca wilayah. Jadi kalau bumi berputar, itu misalnya ini Indonesia di sini nih. Terus dia kita punya pocong hantu di sini. Nah, Amerika kan di sini nih. Nah, Amerika di bawah ini kan dia punya tadi zombie dan kawan-kawan. Nah, kalau bumi berputar, mestinya dia itu akan campur aduk dong ya. Maksudnya dia itu kan tidak perlu duniawi, dia kan bukan urusan duniawi. Jadi mestinya mereka global. Jadi hantu-hantu ini mestinya bermix seperti kayak nasi goreng tadi diaduk-aduk. Kenapa dia nempel ke kita? Dosa kita apa gitu? Kok ditempelin seperti itu? Sebenarnya yang saya nilai yang kurang ajar malah manusianya Mas. Yang mencampur aduk itu kita Mas. Sebenarnya mereka itu sebenarnya juga aman-aman aja, diam-diam aja gitu kan. Nah kita manusianya aja gitu Mas. Sebenarnya mencampur adukkan dunia itu gitu loh Mas. Ya mungkin mereka ya misalnya contohnya gini. Misalnya contohnya ini. Memang saya nilai manusia itu memang yang kreatif gitu loh. Jadi contohnya mencampur adukan dunia itu misalnya gini. Makhluk astral itu ya ditanyain nomor togel misalnya. Gitu loh. Tapi sebaliknya mana ada makhluk astral nanyain kita untuk kebutuhan mereka kan ada Mas. Yang kurang ajar itu cuma kita Mas. Jadi kita itu suka memperkosa dia ya. Ternyata dia nggak pernah nanya kita yang nanya ke dia ya. Loh iya, kita nanya ke dia. Itu. Om Kebo. Ya. Kalau di dalam cerita-cerita Kopeng Hu itu, jadi seorang pendekar silat gitu, misalnya Suling Mas, ilmu-ilmunya Istana Pulau Es, Bukek Siansu gitu. Itu mereka punya ilmu yang tinggi, tapi mereka takut dengan hantu. Jadi di cerita itu dia tidak takut dengan musuh yang sehebat apapun, punya senjata apapun. Satu pendekar Suling Mas dikeroyok satu batalion tuh nggak kalah dia. Dia cuma kipas saja sama suling dia. Tapi kalau ditampakkan hantu dia lari terberit-berit. Nah, padahal menurut yang saya browsing di Google itu tidak ada ceritanya manusia itu mati karena hantu, Mas. Kalau orang lari, misalnya tadi Leha itu, terus ada kuntilanak, kemudian dia lari, kemudian ada motor atau mobil lewat, ngebut, ditabrak, terjadi kecelakaan, nah itu. Tapi sejarah manusia itu belum pernah ada Mas, dicekik kuntilanak, atau hantu, atau gendruwo, atau dimakan banaspati gitu. Itu menurut Om Kebo gimana tuh? Nah ya, kalau menurut saya, karena dunianya beda toh Mas. Seperti cerita Kopeng Hu itu, kenapa mereka takut sama hantu dibandingkan sama manusia.
Terus sebenarnya yang takut bukan Kopeng Ho-nya, Mas, tapi pengarangnya itu. Itu menurut saya loh. Coba kalau pengarangnya nulis di situ Kopeng Ho-nya berani sama hantu. Nah, Mas Marius akan ceritanya beda. Itu Mas. Jadi kadang kita tuh jangan terkecoh karena suatu statement dari suatu buku gitu loh. Nah itu kita tuh harus berpikir ke belakang. Ini yang mengarang siapa gitu. Wah, ini statement bagus ini. Ini harus saya catat ini. Jadi Oh iya, sebetulnya cerita itu tergantung pengarangnya ya, berarti ya. betul. Jadi buku itu akan menjadi bagus itu tergantung dari apa pengarangnya siapa. Itu kan salah satunya, gitu kan. Dan kita bagaimana kita mencerna dari konten dari suatu buku itu. Ya kalau Kopeng Ho memang saya juga dulu baca Kopeng Ho. Dan itu kalau kita baca akan menimbulkan suatu imajinasi atau apa seperti dia berantem bawa pedang, seolah-olah kita berpikiran di pikiran kita ya seperti tervisualisasi gitu. Oke. Om Kepu, pertanyaan terakhir. Ya, Jadi konon hantu imajinasi, tadi kan ngomong imajinasi, saya baru ingat. Katanya visualisasi atau imajinasi sesuatu sosok itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi karena dari kecil kita itu selalu bilang bahwa ini kuntilanak, ini genderuwo, seperti itu, Nyi Blorong, terus kemudian apa namanya, lampor, pocong, seperti itu. Kenapa pocong itu selalu pakai ditaliin gitu bisa, terus jalannya kucul gitu. Nah itu katanya karena kita diajari dari kecil begitu. Nah seandainya itu tidak diceritakan, nggak ada namanya dan kita tidak pernah membayangkan, itu katanya sebetulnya nggak muncul. Jadi itu maksud saya gini, ada daya tarik menarik antara energi yang ada di sekitar kita ini dengan apa yang ada di dalam pikiran kita ini, terus kemudian tiba-tiba mereka nyetrum, ada satu hubungan arus, frekuensinya masuk, muncul. Tapi kalau reseptornya ini tidak nyala, kita tidak membayangkan yang hal-hal begitu. Walaupun di sini dia dikelilingi energi macam-macam, ya itu nggak muncul. Itu menurut Om Kepu gimana? ya ada benarnya juga sih kita lihat ke belakang sejarahnya dulu toh. Kan mereka mungkin itu apa mungkin ya karena dari apa turun nenek moyang kita yang dulu sudah memvisualisasikan seperti itu, akhirnya mereka mewujudkan jadi seperti yang diceritakan oleh manusia itu gitu loh. Nah, mungkin seperti wujud pocong, kuntilanak atau genderuwo atau apa itu ya itu kan sudah sejak lama. Sampai sekarang pun mungkin saya nggak tahu orang anak-anak milenial itu mempercayai itu atau enggak. Dan itu sampai sekarang. Dan mungkin betul yang dikatakan karena kita punya rasa takut, akhirnya kita akan mempengaruhi visualisasi kita. Gitu. Seperti itu. Mungkin kalau visualisasi orang Jawa sejak dulu makhluk astral itu divisualisasikan seperti Dracula atau seperti apa ya Frankenstein, mungkin yang ditakuti sampai sekarang yang sering muncul itu gitu. Mungkin perlu dilakukan penelitian Mas gitu. Jadi mungkin Mas Marius bisa keliling dunia sana untuk mencari informasi-informasi hantu-hantu di seluruh dunia itu gitu. Mungkin di Belanda beda gitu Mas. Mungkin di India mungkin beda gitu. Ini menarik juga Mas. Studi tentang kuntilanak mungkin sudah ada dokternya belum? Itu Mas, bukan studi tentang kuntilanak, studi tentang makhluk astral gitu Mas.
Oh iya, iya. Dan Sama kenapa kok rumah kosong itu selalu ada penunggunya? Kenapa, Mas? Kan kenapa? kosong. Kenapa rumah kosong itu selalu ada penunggunya? Jadi misalnya tanah, nggak ada rumah. Itu kan tadi Mbak Leha bilang, depannya itu rumah kosong besar. Dan kemungkinan si Mbak Kunti ini dari dalam rumah kosong itu. Nah, waktu sebelum dibangun rumah, itu nggak ada hantu. Tapi begitu dibangun rumah, dan rumah itu nggak dihuni manusia, kenapa kok dihuni hantu? Kenapa? Untuk Nah, karena hantu-hantu itu sebenarnya kan menyukai tempat yang sebenarnya jauh dari manusia, Mas. Kalau saya ya rumah kosong seperti itu. Terus kalau memang rumah itu ramai, ya mungkin mereka akan apa ya menghindar gitu, mungkin mencari tempat lain, bisa aja. Jadi kalau rumah lama nggak ditempati atau rumah itu lembab, terus penyinarannya kurang, ya mungkin mereka akan menempati itu. Gitu. Nah sepertinya dibalik aja, Mas. Kita menempati apa, bikin rumah, tapi di tengah kuburan misalnya. Mas Marius mau nggak, Mas? Dibalik itu, Mas. Jadi Mas Marius ingin menempati, oh saya pengen bangun rumah, cari tempat yang paling angker di Pulau Jawa ini misalnya kayak gitu. Nah terus bikin rumah di situ. Itu gimana, Mas, menurut Mas? Nah, Itu, eh, itu malah menarik itu dibalik jadinya. nah, di tempat pekuburan mewah seperti kayak San Diego segala itu kan bangunannya bagus-bagus, Mas. Kayak Ya, villa, mereka pesta makan-makan, keluarga reuni. Nah itu gimana tuh? Buktinya bukan angker lagi. Jadi sebetulnya keangkeran itu tergantung kita menciptakan. Kalau tempat angker tapi kalau kita jadiin sesuatu yang fun, buktinya nggak apa-apa tuh. nah itu Mas, itu juga apa yang telah diperbuat oleh manusia kan seperti itu. Orang manusia itu kan kadang ada yang percaya itu angker atau enggak. Misalnya contohnya tempat angker tapi tetap dibangun jalan misalnya, sikat aja kan gitu. Jadi kan kita ini kan kadang nggak memperhitungkan mereka gitu loh. Jadi justru manusia itu kadang nggak berpikir, ada yang memberikan itu tempat angker, ada yang memikirkan saya percaya itu tempat angker gitu. Karena manusia kan cuma ada dua, ada yang percaya hantu dan ada yang tidak percaya. Kalau misalnya dia melihat misalnya tiba-tiba melihat pocong misalnya, dia mungkin orang nggak percaya itu, mungkin dia berpikiran oh itu hanya visualisasi pikiran kita, misalnya bisa seperti itu. Tapi kalau kita yang percaya, oh iya itu benar. Ya misalnya saya tanya, Mas Marius itu percaya sama jin nggak? Tuh. Eh, karena di kitab suci ada sih Mas, percaya, cuman tidak Ya punya kan? kemampuan untuk itu. Ya. Tapi ada orang yang ditanya nggak percaya. Oh saya Karena nggak percaya. Jadi saya kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba kamu ketemu sama apa hantu misalnya atau wujud yang bayangan itu, itu visualisasi pikiran saya aja. Ada yang percaya kayak gitu. Oke Mas Teguh, terakhir Mas Teguh ini kan penyayang binatang juga. Tadi anjing itu konon itu penciumannya bisa membedakan sekian ratus atau sekian ribu, bisa membedakan apa jenis-jenis ini, dan juga sense. Karena kalau di dalam hadis itu ada yang bilang bahwa kalau ayam berkokok itu berarti ada malaikat. Tapi kalau kuda meringkik, di situ katanya ada setan. Gitu. Nah, menurut pengalaman Om Kebo yang menyukai penyayang binatang itu bisa mendeteksi itu enggak? Menurut saya sih
mereka itu ya walaupun binatang, tapi mereka itu punya insting ya Mas ya. Insting alami yang diberikan oleh sang pencipta kan. Misalnya contohnya di Jepang itu meneliti lele itu bisa mendeteksi adanya gempa misalnya. Terus kalau di Pulau Jawa misalnya ada suara burung apa itu Mas, saya lupa, misalnya ada suara burung apa itu, nah itu ada orang meninggal misalnya. Terus burung hantu. bukan burung apa ya, saya lupa. Terus satu lagi, kalau misalnya ada anjing menggonggong gitu misalnya, yang tanpa sebab, nah, kita percaya oh dia melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Terus binatang kan punya, karena binatang itu kan sebenarnya menyatu dengan alam ya. Misalnya contohnya di Gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi itu misalnya kalau kita lihat ya tenang-tenang aja, misalnya nggak ada kejadian apa. Tapi ada binatang-binatang yang turun ke bawah misalnya. Beberapa misalnya monyet pada turun, misalnya tiba-tiba ada turun di pemukiman penduduk, atau burung yang harusnya burung elang yang harusnya berada di gunung sana pada turun ke bawah. Itu kan mereka punya apa ya, insting-insting alami yang mereka tidak dipunyai oleh manusia. Tapi mereka karena saat mereka menyatu dengan alam, makanya mereka punya sinyal-sinyal seperti itu. Dan itu yang dipakai oleh nenek moyang kita gitu. Seperti kalau misalnya ya gimana nenek moyang gimana Mas? Ya seperti kalau misalnya nenek moyang kita misalnya, contohnya kalau misalnya pelaut ya Mas, mungkin dia melihat, selain melihat bintang, mungkin mereka juga melihat apa? Oh ini kalau misalnya di perairan ini ada lumba-lumba misalnya, oh tandanya mungkin dekat dengan daratan misalnya seperti. Oh kalau misalnya ada burung misalnya, tiba di laut ada burung, oh ini pasti dekat dengan daratan misalnya. Jadi mereka kan juga menggunakan binatang-binatang itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan informasi gitu. Oke. Saya setuju sih Mas, karena kalau di mall kan ada food court itu, nah itu binatang ayam goreng itu KFC, McD itu bisa mendeteksi perut yang lapar Mas. Jadi dia bisa. Kalau itu Jadi perut dikatakan yang lapar itu pada datang ngeroyok KFC, nah itu kan ayam, berarti ayam ini bisa mendeteksi perut yang sedang kosong Mas. oh gini Mas, mungkin statementnya kebalik Mas. Jadi sebenarnya jangan salahkan ayam gorengnya Mas. Yang mendeteksi itu perutnya manusia Mas. Kita juga punya teman gitu Mas. Jadi perutnya itu bisa mendeteksi makanan-makanan itu Mas. Memang dia itu sedang makan. Jadi terus yang disalahkan itu makanannya gitu Mas. Sayangnya tidak bisa mendeteksi saldo dompet kita Mas. Dia bisa mendeteksi perut, tapi yang di bawah perut ini, yang di belakang perut dia nggak bisa karena dompet kan di belakang. Apa karena ketutupan perut Mas ya? Jadi kan dompet itu kenapa saya di belakang? Nggak kedeteksi Mas. Tapi laparnya bisa. Oh gini Apa Mas. karena ada satu penghalang perut. Jadi itu suatu efek domino ya Mas. Itu sebenarnya efek domino. Semakin lapar, itu penciuman dompetnya semakin tajam Mas. Jadi mau disimpan di belakang, di depan, di samping atau di mana, tetap tercium juga Mas. Jadi ayam goreng, sate kambing, bebek goreng, segala itu ayam-ayaman itu juga bisa mendeteksi ini ya ternyata apa yang ada dalam tubuh kita gitu. Oke.
Ya, sebenarnya itu betul, Mas. Jadi bukan mendeteksi. Jadi mereka itu apa ya, menciptakan aroma gitu, Mas. Jadi menciptakan aroma yang diindus oleh manusia gitu. Jadi manusia akan mendatanginya. Gitu, Mas. Oke Mas, mungkin nanti teknologi masa depan bisa diciptakan satu aplikasi, jadi orang masuk mall, masuk food court, diciptakan satu rasa, bau-bauan atau pikiran kita dipengaruhi, kelihatan ada setan-setan lagi makan sate gitu, kuntilanak lagi makan nasi goreng gitu, terus kita jadi ikutan, akhirnya kita beli makanan itu. Mungkin itu teknologi masa depan Mas. Saya bocorkan. Oh, itu bisa juga, Mas. Mungkin nanti akan ada Google Play Store kali ya. Jadi di Google itu mungkin kita bisa mendownload gitu, apa software gitu, khusus untuk orang diet misalnya. Gitu. Jadi kalau kita download itu terus di apa layar handphone kita keluar makanan plus aromanya gitu loh, Mas. Gitu. Jadi ya kita cuma apa makan tapi secara visual gitu. Iya. Mungkin kedepannya bisa termasuk nanti ini Mas, akan terjadi kekacauan manakala kita bisa menciptakan aplikasi membuat hologram. Jadi nanti kita tidak bisa membedakan kuntilanak yang ori dan kuntilanak yang KW, Mas. Jadi nanti akan ada pocong asli yang dari kuburan dan pocong yang bikinan dari handphone. Aplikasi keluar hologram. Itu akan dunia akan kacau, Mas, itu, Mas. Kalau hologram itu kan sebenarnya sudah ada gitu loh. Sudah diciptakan tapi belum dikembangkan tuh, Mas. Mungkin nanti kalau kedepannya kita telepon gitu, misalnya telepon nggak ngeliat layar tuh, jadi teleponnya itu apa di hologram. Mungkin Mas Marius ini terlalu banyak nonton Star Wars gitu ya. Jadi dan nanti tapi Mas, itu benar Mas, saya percaya khayalan dari sutradara itu nanti kedepannya akan terwujud. Jadi misalnya saya ngomong sama Om Kebo ini, nanti saya pengen Om Kebo ini tiba-tiba blek datang di depan dan saya bisa ngubah wajahnya karena saya nggak suka dengan model rambutnya Om Kebo misalnya. Saya bisa ubah yang sesuai dengan selera saya. Jadi tergantung. Loh, bisa aja. Sekarang kan sudah ada itu. Apa softwarenya. Jadi merubah wajah kita, misalnya Mas Marius wajahnya saya ganti wajah saya. Itu sekarang sudah ada, Mas. Nah, itulah yang ditakutkan para makhluk astral itu. Nanti kedepannya mereka tidak bisa menakutkan lagi gitu loh, Mas. Mereka pusing, Mas. Sekarang bagaimana caranya melaksanakan tugas makhluk-makhluk itu untuk menakuti kita. Kita dengan takut mereka malah justru ditertawakan. Mas, mereka bisa salah sasaran loh. Misalnya dia ditugaskan oleh Ratu Pocong atau Ratu Kunti untuk nakuti Mas Kebo. Ternyata Mas Kebo sudah berubah gitu. Pakai aplikasi itu wajahnya berubah gitu. Nah, berarti dia bisa salah target. Nah, itulah yang mereka takutkan, Mas. Karena apa? Kita harus ngasih tahu mereka juga, gitu loh. Atau kita membantu mereka untuk membuatkan aplikasi, Mas. Itu perlu dibantu loh, Mas. Agar mengembalikan situasi aslinya gitu loh, Mas. Gitu. Nah, sekarang misalnya Mas Marius ketemu kuntilanak, mereka tertawa misalnya. Nah, Mas Marius malah ketawa kok. Nah, mereka malah bingung, ketawa aku kok nggak ditakutin lagi, dan mereka berpikir aku bagaimana harus model seperti apa yang menakutkan ya.
Iya, iya, iya. Tadi Nah, seperti itu. statement Om Kebo ini benar. Jadi kenapa kuntilanak itu aja? Mestinya kan harusnya beda. Misalnya di Jogja sama di Jakarta, kan dia masa cuman itu aja gitu loh. Maksudnya bentuknya itu, dasternya juga itu, kan mestinya bau itu kan. Dari berapa tahun yang lalu ya begitu aja. Masa bisa dia banyak gitu? Masa bisa di sini di situ dan ada berapa pakaian dia itu menyediakan seperti itu untuk mendeteksi kunti yang asli gimana itu? Ya gini Mas, karena hal yang tidak bisa dirubah oleh kuntilanak itu adalah sifat konsistensinya Mas. Itu. Coba kalau mereka diganti misalnya pakai apa, coba kebayang nggak kuntilanak pakai bikini misalnya. Saya jamin Mas, ada seperti itu di rumah Mas Marius. Wah, mesti Mas Marius nggak bakalan ngantor lagi Mas. Oh ya, Mending di work from rumah. home. WFH terus-terusan sekumbang. Iya. Atau dibalik Mas, yang hantu bikini itu di kantor aja, jadi kita nggak pulang-pulang, bisa juga. Oh iya Mas. Tapi ada apa Mas hantu bikini itu? Ya makanya aneh ya, mereka itu Aneh. kenapa itu terus gitu loh ya. Ya karena Ini mereka konsisten Mas. tapi dia ngelihat Zara, ngelihat Pull and Bear, Stradivarius, H&M itu kan banyak Mas pakaian. Kok dia tidak tertarik ya pada baju-baju fashion itu enggak ya? Kenapa dia selalu plain gitu? Jadi bajunya itu baju-baju yang nggak berwarna-warni gitu, nggak funky gitu. Mungkin di dunia mereka nggak ada perancang busana kali ya Mas. Itu Mas. Kuncinya. Kalau misalnya ada, misalnya maaf apa yang baru yang baru saja meninggal itu siapa Mas? Perancang busana Pierre Cardin ya Mas. Hmm. Ya, ya kalau mereka mungkin beliau mengembangkan fashion di dunia mereka mungkin bagus Mas, misalnya merubah baju kuntilanak yang putih nanti ditambahi bunga-bunga misalnya gitu, ditambahi motif Hello Kitty misalnya gitu, kan lebih bagus toh Mas. Oke Om Kebo. Ini waktu udah 1 jam, hampir 1 jam tidak berasa. Ini saya rasa nggak ada habisnya ini. Jadi kita harus akhiri ini malam Jumat Wage. Nah, ini kita akhiri. Kita ketemu kembali malam Jumat minggu depan. Yap. Rekan-rekan yang baru join, kalau ingin tahu topik yang akan kita ceritakan, silahkan follow IG Kisah Tak Terucap. Nah, di situ ada rekaman kita dan juga ada schedule hantu yang akan kita ceritakan. Ini tepat pukul 11, Mas. Terima kasih. Salam gudeg. Salam gudeg. Salam gudeg recek. Dadah.